saya Anggreni Injil Menangkelangi dengan NIM 2114-201054. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Nah, saat ini saya akan memberikan penyuluhan sedikit tentang penyakit PDA atau paten ductus arteriosus. Di sini kita mulai dari definisi PDA. Paten ductus arteriosus atau PDA adalah penyakit jantung bawaan yang asianotik yang dimana tetap terbukanya ductus arteriosus setelah lahiran yang menyebabkan dialirkannya darah secara langsung dari aorta semakin tinggi dan ke dalam arteri pulmoner semakin rendah alirannya. Kemudian ada penyebab paten ductus arteriosus atau PDA. Yang pertama, berjenis kelamin perempuan. Kasus paten ductus arteriosus lebih banyak ditemukan pada bayi perempuan dibandingkan bayi laki-laki. Yang kedua, bayi lahir prematur. Yang ketiga, memiliki ibu yang menderita rubella saat mengandung. Rubella adalah infeksi yang disebabkan oleh virus yang ada di dalam rahim ibu dapat menyebar ke sistem pernafasan bayi. Setelah menyebar, virus dapat merusak pembuluh darah dan organ-organ termasuk organ jantung. Yang keempat, lahir di wilayah dengan ketinggian di atas 3000 meter. Yang kelima, memiliki keluarga penderita cacat jantung. Dan yang keenam, memiliki keluarga pengidap Down syndrome. Kemudian ada pengobatan paten ductus arteriosus. Perawatan untuk kondisi ini pastinya akan bervariasi, tergantung pada usia pengidapnya. Sebab, bayi yang memiliki paten ductus arteriosus kecil tidak memerlukan pengobatan. Sebab, bukaan paten ductus arteriosus yang kecil umumnya dapat menutup dengan sendirinya seiring bertambahnya usia. Dokter hanya akan menyarankan pemeriksaan secara rutin untuk memantau kondisi bayi. Namun, pengobatan akan dokter sarankan bila bukaan ductus arteriosus besar atau tidak menutup dengan sendirinya. Pengobatannya yang pertama itu konsumsi obat. Jenis obat yang dokter resepkan untuk bayi dengan kondisi ini adalah obat antiinflamasi non-steroid. Obat ini dapat diberikan kepada bayi prematur untuk mengobati PDA. Yang kedua ada pemasangan alat penyumbat. Pemasangan alat penyumbat juga dapat menjadi pilihan pengobatan, khususnya pada bayi yang lahir cukup bulan atau balita dan orang dewasa yang masih memiliki bukaan PDA kecil. Yang ketiga ada bedah. Operasi untuk menutup paten ductus arteriosus juga mungkin perlu dokter lakukan jika obat tidak bekerja atau pada besar dan menyebabkan komplikasi. Dalam prosedurnya, seorang ahli bedah membuat sayatan kecil di antara tulang rusuk untuk mencapai jantung anak. Bukaan kemudian ditutup menggunakan jahitan atau klip. Biasanya anak yang mengidap paten ductus arteriosus membutuhkan beberapa minggu untuk pulih sepenuhnya dari operasi ini. Kita lanjut di pencegahan penyakit PDA. Yang pertama, pencegahan primer. 1. Dapatkan perawatan prenatal dini bahkan sebelum Anda hamil. Berhenti merokok, mengurangi stres, menghentikan kontrol kelahiran. Semua ini adalah hal yang perlu dibicarakan dengan dokter Anda sebelum hamil. Yang kedua, makanlah diet seimbang, sertakan suplemen vitamin yang mengandung asam folat. Selain itu, batasi kafein. Yang ketiga, berolahraga secara teratur. Dan yang keempat, hindari infeksi. Kemudian ada pencegahan sekunder. Orang-orang yang pernah memiliki PDA disarankan untuk minum antibiotik sebelum perawatan gigi dan beberapa jenis prosedur bedah untuk mencegah infeksi pada jantung atau endokarditis infektif. Antibiotik pencegahan tidak lagi direkomendasikan untuk kebanyakan orang dengan paten ductus arteriosus, namun beberapa orang masih membutuhkan antibiotik seperti mereka yang
memiliki kondisi jantung atau kutub buatan lainnya, memiliki cacat besar yang menyebabkan kadar oksigen dalam darah rendah, dan telah memiliki katup jantung yang diperbaiki dengan bahan buatan. Dan yang terakhir, saran untuk semua, lebih khususnya untuk ibu hamil, untuk menjaga kesehatan mulai dari sekarang, rajin memeriksakan kandungan dari usia dini, dan mengonsumsi obat secara teratur yang memiliki resep dari dokter, dan memulai hidup yang sehat. Terima kasih. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.